Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Indra Edu. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan latihan soal penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 7 part 2. Nah, ini adalah soal nomor 16 sampai dengan selesai, dan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15 sudah kami bahas. Silakan bagi yang belum menonton videonya bisa diputar pada video sebelumnya. Baik, langsung saja pada soal nomor 16 ya, bahas soal nomor 16. Dasar hukum bagi warga negara untuk menganut setiap agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik-titik. A. 29 ayat 1, B. 30 ayat 1, C. 29 ayat 2, D. 30 ayat 2. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah pasal 29 ayat 2 ya. Di mana pasal 29 ayat 2 itu bunyinya negara menjamin apa? Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kita lanjutkan pada soal nomor 17. Bila kerjasama antar umat beragama terwujud dengan baik, maka akan tercipta titik-titik. A. Ketahanan nasional yang mantap. B. Keamanan dan ketertiban masyarakat. C. Keindahan dan kebersihan lingkungan. D. Ketentraman lahir dan batin. Jawaban yang tepat adalah akan terciptanya ketahanan nasional yang mantap ya. Jawabannya adalah yang A. Nah, bila kerjasama antar umat beragama maka akan terwujud ya dengan baik, akan tercipta ketahanan nasional yang mantap. Soal berikutnya nomor 18. Upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap pemeluk agama dapat dilakukan terutama dengan titik-titik. A. Mendengarkan ceramah agama yang sesuai dengan keinginan. B. Menciptakan ceramah agama yang sesuai dengan keinginan. C. Melaksanakan kerukunan hidup antar umat beragama. D. Mempelajari semua ajaran agama yang berkembang. Jawaban yang tepat adalah menciptakan. Jawaban yang tepat adalah apa? Ya, jawaban yang tepat adalah melaksanakan kerukunan ya hidup antar beragama. Nah, upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bagi setiap pemeluk agama ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kerukunan hidup antar umat beragama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 19 ya. Soal nomor 19. Nah, berikut yang bukan merupakan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia adalah titik-titik. A. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. B. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Mendorong timbulnya semangat chauvinisme. D. Menjalin pekerjaan yang berat menjadi ringan. Jawaban yang tepat adalah, nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Ya, yang bukan merupakan arti penting kerjasama. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mendorong timbulnya semangat chauvinisme. Soal berikutnya nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan. 2. Mempertahankan kedaulatan negara. 3. Memperkuat kedaulatan militer. 4. Menjaga keutuhan wilayah. Tujuan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah mempertahankan kedaulatan negara. Ya. Terus juga melindungi bangsa Indonesia dari ancaman dan juga gangguan, dan
menjaga keutuhan wilayah. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4 ya. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 21 ya. Pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain disebut titik-titik. A. Diskriminasi, B. Primordialisme, C. Stereotip, D. Etnosentrisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah jawaban yang tepat adalah etnosentrisme. Jawabannya adalah yang D. Nah, etnosentrisme ini adalah sikap atau pandangan yang berpangkal ya pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan lain. Soal berikutnya nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama. 2. Menghilangkan perbedaan. 3. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. 4. Mengedepankan rasa saling curiga. Nah, pernyataan tentang upaya yang mendorong terciptanya kerukunan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah yaitu memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama dalam umat beragama. Terus juga ini perbedaan jangan dihilangkan. Terus juga membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Mengedepankan rasa curiga ini tidak tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. 1 dan 3 C. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 23. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama. A. Memperoleh penghidupan yang layak, B. Berserikat dan berkumpul, C. Melaksanakan pembelaan negara, D. Hukum dan pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah yang sama dalam kedudukan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Soal berikutnya nomor 24. Contoh perilaku menghormati budaya daerah lain adalah titik-titik. A. Membuat berbagai pakaian tradisional. B. Membangun gedung-gedung kesenian. C. Mengundang para budayawan daerah. D. Menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 kira-kira yang mana? Ya, jadi contoh perilaku menghormati budaya daerah lain yaitu dengan cara menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Jadi salah satu contohnya yang menghormati budaya lain adalah dengan menyaksikan pertunjukan kesenian yang ada dalam daerah lain atau di daerah lain. Soal berikutnya nomor 25. Perhatikan contoh-contoh sikap berikut. 1. Memberikan kritik dan saran mengenai rancangan peraturan daerah di gedung DPRD. 2. Terlibat aktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. 3. Membantu panitia dalam melaksanakan pemilihan umum kepala daerah di tingkat rukun tetangga atau RT. 4. Ikut serta dalam kegiatan rembuk warga mengenai pembangunan fasilitas umum di lingkungan sekitar. 5. Mengumpulkan dana swadaya masyarakat untuk membangun perpustakaan keliling bagi anak-anak kurang mampu. Jawaban yang tepat adalah memberikan kritik dan saran mengenai rancangan. Oke, ini masuk ke dalam pengamalan sila Pancasila keempat. Terus juga terlibat aktif dalam program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terlibat aktif, apakah ini masuk ke dalam pengamalan sila Pancasila keempat atau tidak? Oke, simpan dulu ya. Oke, yang ketiga, membantu panitia dalam melaksanakan pemilihan umum. Oke, pemilihan umum masuk ke dalam pengamalan sila keempat. Terus, ikut serta dalam kegiatan rembuk warga mengenai pembangunan. Oke, ini masuk. Mengumpulkan dana swadaya masyarakat untuk membangun perpustakaan keliling anak. Oke, ini kurang tepat ya, kurang masuk. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya
nomor 26. Bapak guru meminta peserta didik membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar dibentuk untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai pelajaran dan titik-titik. A. Memupuk rasa persahabatan. B. Menghilangkan perbedaan. C. Menyamakan status sosial. D. Menyatukan keinginan. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwasanya Bapak guru meminta peserta didik untuk membuat kelompok belajar ini selain untuk meningkatkan kemampuan peserta didik juga dalam menguasai pembelajaran dan juga memupuk rasa persahabatan. Jawabannya adalah yang A ya. Salah satu peran serta warga negara dalam usaha pembelaan negara adalah titik-titik. A. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Melaksanakan asas gotong royong. C. Membantu korban bencana alam. D. Melaksanakan peraturan secara konsekuen. Ini yang ditanyakan adalah peran serta warga negara dalam apa? Dalam usaha pembelaan negara. Nah, berarti dalam pembelaan negara itu harus ada keamanan dan juga ketertiban. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Soal berikutnya nomor 28. Prinsip kerjasama dalam kegiatan ekonomi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas titik-titik. A. Manfaat. B. Kekeluargaan. C. Usaha bersama. D. Efektif dan efisien. Jadi prinsip kerjasama dalam bidang ekonomi ini berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas kekeluargaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal berikutnya nomor 29. Rian membantu temannya yang sedang mengalami musibah. Membantu teman yang membantu teman yang kesusahan merupakan bagian dari sifat rela berkorban yang berakal dari titik-titik. A. Kejujuran. B. Ketekunan. C. Keikhlasan. D. Kedisiplinan. Jadi jawaban yang tepat adalah keikhlasan. Kenapa keikhlasan? Karena di sini ada kata membantu. Nah, dengan membantu teman, maka kita harus memiliki sifat ikhlas atau diri kita itu harus dengan penuh keikhlasan. 30. Pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat sangat penting untuk mewujudkan titik-titik. A. Insan-insan yang menguasai ajaran agama. B. Manusia yang memiliki akhlak mulia. C. Masyarakat yang patuh terhadap kepercayaannya. D. Suasana kehidupan yang sejahtera. Jadi di sini yang ditanyakan adalah pembinaan kehidupan beragama. Pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat sangat penting untuk mewujudkan apa? Jawaban yang tepat adalah agar supaya bisa mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap kepercayaannya. Jadi pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat adalah sangat penting untuk apa? Untuk mewujudkan masyarakatnya yang patuh terhadap ajaran agama dan kepercayaannya. Baik, untuk latihan soal PTS atau penilaian tengah semester dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.